Wih, akhirnya nih ke bawah juga. Nanti saya pakai dulu. Ah, waduh, seret ya. Luar, luar. Eh, nah, oke, kita makan. Wis, waduh, oke. Nah, baik teman-teman, inilah cara saya ya atau kebiasaan saya menyepet merpati piikan. Namun ini Ades itu request ya bikin itu sih FF lagi. Nah kebetulan ini ada merpati piikan yang mau saya jadikan FF nih. Alhamdulillah untuk respon tangan sih udah bagus ya nih tuh. Cuman ini lagi bagian mulutnya ini pada kena patek tuh. Aduh, aduh, aduh. Ini nyamuk nih biasanya malam hari nih. Kalau kayak gini nih tuh, pateknya banyak pisan. Di mulutnya kasihan belum pada kering masih. Ya kan? Nanti dikompres pakai air hangat. Nah, buat teman-teman juga yang ada yang bertanya juga ya, cara menyembuhin patek atau kutil itu gimana sih Bang? Nah, sebelumnya itu saya sudah pernah buat videonya, kalau nggak salah 1 tahun yang lalu atau nggak 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya juga lupa ya. Cuman saya sudah pernah bagiin gimana cara nyembuhin merpati yang terkena patek. Nah, di video kali ini sekalian saja ya. Saya akan bagikan juga gimana sih cara menyembuhkan patek seperti ini nih. Ini kan pateknya ada di mana-mana nih. Kebetulan kalau ini kan masih piikan. Dia di bagian mulut terkena pateknya. Bisa jadi karena daerah mulutnya, karena saya sepet dia lembab. Saya kelupaan ketika sehabis menyepet itu nggak dibersihin ya bagian mulutnya, jadi ya otomatis setiap malam itu dikerumunin nyamuk. Nah, patek sendiri ini diakibatkan atau disebabkan biasanya di yang pertama kandangnya lembab, yang kedua nyamuk, yang ketiga biasanya dari bakteri juga bisa. Cuman kalau pengalaman saya pribadi itu biasanya nyamuk teman-teman. Nah, ini kalau patek itu menular tidak sih Bang? Nah, ini nih. Kalau patek itu biasanya hanya terjadi ketika merpatinya ya usia segini, pendewasaan, merpati-merpati piikan. Kenapa? Karena merpati piikan itu kalau menurut saya ya kadar di bagian apa sih badannya itu banyak sekali kadar air sepertinya kayak gitu, karena yang pertama otomatis dagingannya juga masih lunak. Terus juga ya belum keras ya, berbeda dengan merpati yang dewasa. Kalau dewasa itu ibaratnya bagian dagingnya, kulitnya, tulangnya itu kalaupun digigit nyamuk dia bagiannya sudah kuat. Jadi sehingga nyamuk ini tidak bisa memindahkan bakteri atau memberi bakteri kepada si merpati. Nah, biasanya itu patek itu terjadi di sini nih, bagian kepala yang terbuka ya, bagian kepala itu ini nih yang terbuka, biasanya hidung, bagian mata nih, tuh kan ini juga ada nih tuh di area-area yang lembab. Terus bagian kaki di sini, seluruh kaki biasanya tuh terkena patek. Terus di bagian duburnya biasanya. Nah, tidak jauh dari situ biasanya tuh rata-rata seperti itu. Nah, terus juga di sini nih area terbuka, kalau tertutup itu insya Allah enggak. Nah, ini juga tuh, ini yang namanya patek atau kutilan.
Nah, bahaya tidak sih Bang? Patek itu kalau dibiarkan jelas bahaya ya teman-teman. Namanya juga ibaratnya virus ya. Kalau kayak gini tuh maksudnya virus atau bakteri eh menimbulkan kematian tidak Bang? Wah, kalau ini kalau masalah hidup ya, nyawa ya saya kurang bisa mendalami atau nggak tahu yang namanya juga nyawa ya. Saya nggak bisa bilang bisa mati, bisa juga enggak. Jadi cuman pengalaman saya kalau dibiarkan saja itu si merpatinya itu akan mengalami kelemasan teman-teman. Yaitu untuk makan sedikit berkurang tingkat makanannya itu tingkat merpatinya nafsu makannya itu berkurang. Yang pertama itu, yang kedua badannya lemas, terus yang ketiga biasanya merpatinya itu kurus teman-teman. Nah, terus yang keempat biasanya merpatinya itu lesu, tidak bergairah. Nah, terus gimana Bang cara penyembuhan atau pengobatan merpati yang terkena patek ini? Nah, pengalaman saya itu teman-teman mudah ya teman-teman. Jadi setiap hari itu dikompres dengan air hangat. Bagian yang terkena pateknya. Jadi dikompres baik pagi ataupun menjelang tidur. Nah, itu dikompres dengan air hangat. Terus biasanya lakukan selama 1 minggu. Cuman biasanya 3 hari juga si patek ini akan mengering dengan sendirinya. Nah, di kala mengering itu kalian langsung kupas saja. Kupas secara manual. Kalau saya biasa dicupil apa namanya ya. Tetapi kalau masih seger kayak gini, usahakan jangan. Cukup kita kompres dengan air hangat pagi dan sore nih. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini udah mulai mengering nih karena sudah saya sering kompres tuh, ya kan? Dikompres pakai air hangat aja, dibersihkan. Apalagi kalau menjelang tidur tuh. Usahakan biasanya apalagi yang merpati piikan kan ini dia belum bisa membersihkan ya badannya, bulu-bulunya. Jadi rawan sekali terkena patek. Nah, untuk yang piikan, tapi biasanya hampir semua piikan, teman-teman, terkena patek, terkecuali kita menjaga kebersihan kandang, kelembaban kandang. Ya, insya Allah tidak. Bahkan merpati saya itu anakan si Neros sampai meninggal karena saking banyaknya di kaki mengalami patek. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya pateknya itu nggak bertambah, cuman mau mengering karena kondisi fisik si anakan Neros ini nggak kuat, jadi sampai mati teman-teman. Jadi ya meninggal ya. Cuman ada beberapa merpati yang ya sembuh, kayak ini juga ada nih, ada di atas. Bentar saya ambil dulu. Nih, ini nih. Saya ambil salah satu merpati yang udah dewasa yang terkena patek. Jangan dibiarkan saja teman-teman untuk merpati yang terkena patek itu. Ini ada juga merpati pos yang sama terkena patek sampai badannya itu kurus. Nah, kalau ini juga alhamdulillah nih udah agak mengering bagian pateknya. Nah, jadi ini nih. Ini juga sama nih piikan. Nah, ini yang udah sembuh nih, teman-teman. Ibaratnya sudah saya tanganin, alhamdulillah bisa sembuh. Nah, namun lihat nih badannya kurus, teman-teman tuh, karena proses penyembuhan. Karena kalau patek itu di merpatinya itu terasa panas dinginnya. Mungkin ya. Karena merpatinya nggak bisa bicara, cuman yang saya lihat itu merpatinya jadi lesu. Nah, ini nih pateknya nih yang sudah tuh berhasil sembuh. Ya kan? Jadi udah mengering nih. Nah, setelah mengering seperti ini atau ketika teman-teman mencopot ya. Tuh. Nah, ini pada berlubang kayak gini, ya kan? Ini dikasih betadine, teman-teman. Kasih betadine atau salep itu pas pelepasan terus biasanya keluar darah sedikit, dikasih betadine saja atau salep luka bakar. Makanya salep luka bakar kalau saya pribadi memakainya salep seperti itu. Nah, untuk bagian sini, bagian hidung udah bersih, bahkan udah nggak ada bekasnya. Jadi ya kayak gini teman-teman tuh, bagian kaki lagi. Cuma kan ini udah bersih nih, sampai kurus tuh merpatinya, sampai kurus. Ini merpati pos anakan si Bintang.
Ini sampai kurus. Nah, saya lepas saja ya. Nih, lesu ini tadinya sih, cuman sekarang alhamdulillah tuh udah ibaratnya udah nggak lesu lagi, ya kan? Pateknya juga udah lumayan sedikit menghilang ketika dewasa. Jangan dianggap sepele ya teman-teman untuk merpati yang terkena patek ini karena bisa mengakibatkan kematian loh teman-teman. Jangan salah, merpati yang terkena patek. Nah ini pun ada nih tuh, ya kan? Ini merpati saya juga yang terkena patek juga nih. Alhamdulillah sudah bersih teman-teman tuh. Jadi kalau kita rutin memberikan air hangat, sentuhan air hangat setiap hari, pagi dan sore ya teman-teman. Bagian pateknya itu kita kompres dengan air hangat. Nah insya Allah dalam waktu seminggu itu sembuh. Nah ini ada merpati lagi nih, piikan lagi nih. Wah ini yang belum dikasih kesembuhan tuh. Cuman udah pada mengering nih. Kalau dilihat ya ngeri ya tuh bagian sini, yang bagian yang area-area terbuka saja nih teman-teman. Cuman ada sebagian yang udah saya lepas tuh. Ini kan udah nih udah mengering nih tuh. Kita lepas aja, tapi kalau masih susah ya jangan dipaksa, nunggulah besok lagi, nanti sabar. Nanti kita kompres lagi dengan air hangat. Terus bagian ininya juga udah bersih. Udah mulai mengering nih teman-teman. Ini juga sedikit-sedikit udah mulai mengering tuh ya. Bagian ininya sudah pada kering, nggak seger tuh teman-teman. Ya ini proses penyembuhan lagi. Ini belum saya kupas ya. Kalau yang lainnya itu udah saya kupas. Kupas itu kita ambil saja teman-teman, ambil paksa terus kita beri betadine atau obat buat luka lah, infeksi bisa diberikan. Caranya itu dioleskan aja atau memakai salep ya, salep luka bakar juga bisa. Terus udah mungkin kayak gitu aja teman-teman untuk menghindari patek ya. Jaga kebersihan kandang, jaga kelembapan kandang, jangan sampai kandang kalian itu lembab. Itu memicu mengundang nyamuk juga. Nyamuk memicu terjangkitnya bakteri. Cuman kalau pengalaman saya pribadi ini dari nyamuk teman-teman. Nih, kalau seperti ini dari nyamuk yang digigit terus timbullah bakteri. Nah ini nama penyakitnya juga apa saya kurang tahu. Cuman pengalaman saya itu saya sering ngompres teman-teman. Jadi bagian kaki ini kompres memakai air hangat, air putih, terus biarkan, terus kasih lagi kalau udah dingin kita kasih air hangat lagi terus nah sehari itu 2 kali, 3 kali juga boleh, semakin sering ya bagus, tapi jangan air dingin ya teman-teman. Kalau air dingin itu biasanya bukannya malah hilang, melainkan nanti malah menambahkan lagi. Nah terus kalau teman-temannya ini apa namanya tega ya, tegaan itu bisa langsung dilepas teman-teman, dengan air panas itu bisa langsung dilepas di kulit ini, langsung bisa, itu bisa kayak sampai benar-benar istilahnya itu ya matang lah, kayak setengah matang itu ininya, sampai dalam kalau orang Cirebon bilangnya medok atau gimana tuh ya, bahasanya apa ya yang baiknya tuh ya, sampai kayak ininya udah lunak tuh teman-teman. Itu bisa dengan mudah itu kita langsung kupas saja dengan air panas, yang jangan panas banget ya, air hangat, dengan air hangat kita kompres dulu. Nah setelah itu kita bersihkan, ini langsung diambil itu bisa teman-teman, tapi nunggu ininya sampai benar-benar dikompres itu kurang lebih setengah jaman lah, setengah jam atau 15 menit itu bisa langsung kita buka, langsung kita buangkan, langsung kita bersihkan. Terus jangan lupa dibaluri dengan yang namanya salep, salep luka bakar itu bisa, kasih betadine juga bisa setelah pencopotan. Tapi kalau kalian nggak tegaan kayak saya ini, kurang tegaannya, jadi cukup dikompres terus kita lepas, biarkan terus lakukan terus pagi sore, ya pagi sore pagi sore pagi sore selama 1 minggu. Cuman itu hasilnya agak memang memakan waktu ya, seperti ini kan lama nih. Cuma kita harus sabar aja tuh. Ini juga nanti juga bakalan lepas sendiri. Tetapi kalau teman-teman berani tega, maksudnya ke burungnya dikompres kurang lebih 15 sampai setengah jam itu nanti terkelupas dengan sendirinya. Nah, itulah cara saya untuk membersihkan patek pada merpati piikan ya, teman-teman. Akibat gigitan nyamuk dan bakteri.
dan juga kandang yang kotor. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.